Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih dipertemukan kembali dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai nilai sikap kejujuran. Terlebih dahulu kita akan memulai dengan berdoa bersama-sama. Semoga pembelajaran kali ini memberikan manfaat kepada kita sekalian. Berdoa, dipersilahkan. Oke, pada pertemuan terakhir saya sempat memberikan tugas agar sampean semua mempelajari mengenai materi pada hari ini agar kita bisa lebih mudah untuk bersama-sama berdiskusi. Lalu yang pertama kali ingin saya informasikan adalah tentang kejujuran. Definisi jujur saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini adalah tulus, tidak culas dan lurus hati. Dalam praktiknya, jujur itu terbagi menjadi 3, yaitu jujur dalam berucap, jujur dalam berniat, dan juga jujur dalam bertindak. Oke, ini untuk yang di rumah, untuk yang mengikuti offline, tentunya bisa lebih mengeksplor lagi untuk mencari informasi mengenai definisi ini. Lalu kita akan melangkah bersama-sama untuk mulai mengerjakan tugas secara berkelompok. Jadi tugasnya untuk pertemuan kali ini adalah berdiskusi. Ini aturan untuk diskusinya. Yang pertama, saya ingatkan kembali yang belum membuat grup, segera membuat grup WA, didiskusikan di grupnya sampean masing-masing. Saya berikan waktu hari ini maksimal sampai dengan jam 4 sore, tugas harus sudah masuk. Mengerjakannya cukup 1 saja, dituliskan, nanti diupload melalui GCR ketua kelompok, gitu ya. Jadi nanti terserah mau sampean ketik di WA, mau ditulis tangan terserah. Kalau diketik di WA jadi nanti di screenshot, setelah itu diupload di GCR-nya ketua kelompok. Jangan lupa di bagian bawah dituliskan nama-nama kelompoknya sampean, nama anggota kelompoknya. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini kita mulai mengaktifkan grup belajarnya. Nanti saya akan cek grup mana yang sudah melakukan atau belum. Secara acak nanti akan saya lakukan panggilan, entah panggilan video atau hanya suara saja melalui grup WA ya. Nah, untuk tugasnya didiskusikan secara kelompok, berikan masing-masing 2 contoh kejujuran dalam niat, kejujuran dalam ucapan, dan juga kejujuran dalam tindakan. Jadi masing-masing jenis ini harus sampean berikan 2 contohnya. Oke, kembali diperhatikan selangkah lebih memahami arti kejujuran. Kejujuran itu adalah suatu perbuatan yang hanya bisa disebut baik apabila tujuannya baik, cara yang ditempuh untuk mencapainya juga baik, dan keadaan sekitar termasuk orang yang melakukan itu juga dalam keadaan baik. Dalam kehidupan ini kita harus berhati-hati dalam memahami kata jujur. Jadi mungkin banyak ya sampean mungkin mengalami, ini sebenarnya saya ini jujur atau saya ini sedang tidak mengatakan kebenaran secara keseluruhan. Nah, itu hati-hati. Makanya suatu contoh, misalkan hari ini ada tamu di rumah, lalu ada lagi yang kirim barang ke rumah, misalkan mamanya belanja online. Terus sore mamanya tanya, tadi ada belanjaan online datang enggak? Kalau ingin disebut jujur, jawabannya adalah iya ma ada. Nah, sementara tadi kan juga ada tamu yang datang ke rumah. Itu perlu diinformasikan atau tidak? Kalau perlu, memang perlu diinformasikan. Tapi yang disebut dengan kejujuran batasnya adalah tadi ketika mama tanya,
ada orang paketan nganter paketan datang enggak? Ada, sudah selesai. Jujurnya sampai di sana. Sedangkan informasi mengenai ada tamu yang ke rumah itu adalah hal lain. Jadi harus tahu batasan kejujuran. Kejujuran itu adalah sebuah kebenaran. Kebenaran yang mutlak. Oke? Lalu kepada siapa saja kita harus bersikap jujur? Yang pertama pasti kepada diri sendiri. Jujur kepada nurani hatinya sampean dan juga kepada pikirannya sampean. Langkah pertama memang jujur itu harus dari dirinya sendiri. Jangan dijadikan kebiasaan, tapi tumbuhkan kesadaran. Sadar bahwa jujur itu adalah bagian dari dirinya sampean. Yang kedua pastinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan dan ketakwaan sampean, ibadahnya yang jujur, tidak hanya sekedar menggugurkan wajib, itu bentuk jujur kepada Allah. Dan yang terakhir adalah tentunya jujur kepada orang lain. Orang lain ini meliputi orang tua, teman, sahabat, bapak, ibu, guru. Perlakukan orang lain dengan semestinya, jangan sampai melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Di sini saya membagikan kiat sukses untuk menumbuhkan kejujuran. Yang pertama adalah mencari teman yang jujur dan menghindari teman yang buruk. Maksudnya seperti ini. Kita terkadang kalau sudah dengan teman itu suka lupa, suka melakukan banyak hal karena saking sukanya, saking senengnya. Terkadang ada teman yang memberikan pengaruh buruk, itu kita tidak kerasa. Makanya salah satu kiat menumbuhkan kejujuran adalah cari teman yang juga jujur. Nah, lingkungannya juga harus lingkungan yang jujur. Bohong itu hanya akan menimbulkan masalah. Kalau tidak hari ini, besok. Kalau tidak besok, lusa. Makanya lingkungan yang baik adalah lingkungan yang mengajarkan kejujuran kepada sampean. Yang ketiga adalah selalu mengingat dampak buruk dari ketidakjujuran. Tidak ada kebaikan dalam kebohongan. Semua kebaikan itu hanya berasal dari kejujuran. Jadi kalau mau tidak jujur, bohong kecil itu akan menimbulkan bohong yang lebih besar lagi. Istilahnya kalau biasa dibilang itu kayak bola salju ya. Jadi semakin sampean berbohong hari ini, besok sampean akan bohong lagi untuk nutupi kebohongannya sampean hari ini. Begitu juga dengan lusa. Jadi akan memberikan dampak buruk. Orang yang tidak jujur itu hatinya senantiasa resah. Nah, oleh karena itu yang terakhir adalah berpegang pada keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sudah paham bahwa jujur itu salah satu sifat terpujinya Rasulullah SAW, bisa kita teladani dan akan membawa kita pada keadaan kehidupan yang lebih baik dan lebih tenang. Oke, jadikan kejujuran sebagai bagian wajib dalam dirimu. Ini quotes kita untuk hari ini. Jadi saya ingin sampean semua murid-murid SMP Islam Terpadu Darul Quran menjadikan sikap jujur itu sebagai bagian wajib dalam diri sampean semua. Alhamdulillah kita sampai di penghujung pertemuan. Dipersiapkan, dipelajari mengenai materi pentingnya disiplin belajar. Kita akan kembali bahas di pertemuan mendatang mengenai materi ini. Saya ingatkan untuk tugas hari ini harus selesai hari ini, maksimal jam 4 sore. Untuk diskusinya bisa dilakukan di grup WA. Saya lihat nanti siapa yang paling aktif. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, dijaga semangat belajarnya serta ibadahnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.